Hari mulai gelap, sore mulai berganti menjadi malam. Lampu sorot mulai menyala. Para pekerja mulai memacu napas, mengayunkan cangkul dan adukan semen. Cor telah siap. Lelaki tua berkumis tebal itu memberikan isyarat jika pembuatan fondasi sudah siap dimulai. Beberapa pekerja menyusun batu di salah satu lubang yang bakal menjadi fondasi awal yang tak lebih dari 20 meter dalamnya. Di sudut lain, beberapa lelaki telanjang dada terlihat tergeletak dengan mata terpejam. Mulutnya meringis nahan sakit. Terlihat dadanya bergerak naik turun, menandakan jika mereka masih hidup. Ketika lelaki berkumis itu mengayunkan tangan memerintah beberapa pekerja lain untuk masing-masing pekerja membawa satu ember adonan semen yang sudah bercampur dengan pasir dan batu. Perintah selanjutnya sudah hafal bagi para pekerja lainnya. Tepatnya bagi mereka yang sudah bersiap di balik kemudi sebuah alat besar. Dengan satu aba-aba, lampu kemudian dimatikan. Tanpa perlawanan, tubuh dari beberapa laki-laki yang menata batu kali untuk fondasi itu tertimbun adonan semen yang berasal dari truk pengaduk semen yang sudah disiapkan. Sekop dan cangkul beradu. Pelu berjatuhan di atas adonan semen yang ember demi ember menyirap tubuh para pekerja malam itu. Tak lebih dari 1 jam kemudian, pengecoran fondasi pertama selesai. Tak ada teriakan, tak ada protes, tak ada tangisan. Semua terasa senyap. Namun di bawah adonan semen itu, tak lebih dari 20 nyawa pekerja melayang. Hingga pagi menjelang, tak satu pun dari puluhan buruh yang ada di lokasi proyek mendapatkan jatah keluar dari area. Bukan tanpa sebab, mereka lebih memilih untuk mencari aman. Walaupun tanpa mereka sadari, lelaki yang biasa memerintah atau mandor di lokasi sudah mempunyai daftar nama yang bakal menjadi tumbal berikutnya demi kelancaran proyek yang sudah disepakati oleh orang-orang tersebut. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan lebih dari 5 jam, akhirnya lelaki umur 25 tahun bisa tersenyum lega. Sejenak dirinya mulai merenggangkan otot-otot tubuhnya yang kaku. Sebelumnya keluar dari bus dan menginjakkan kaki di jalanan. "Masih jauh gak, Yul?" tanya lelaki pada salah satu temannya yang bernama Yuli. "Lumayan, Gus. Kita masih harus naik angkot untuk masuk sana," jawab Yuli dengan terus berjalan sembari menenteng tas rangselnya. Sedangkan Agus tetap mengekornya di belakang. Hampir 10 menit mereka berjalan sebelum akhirnya mereka berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Sembari mereka memesan 2 gelas es teh. Karena setelah itu mereka harus menaiki angkutan umum lagi. Hari beranjak semakin siang. Setelah menghabiskan 2 es teh, Agus dan Yuli melanjutkan perjalanan dengan angkutan umum. Tak ada hiburan apapun yang bisa dinikmati, kecuali suara deru mesin dan teriakan kenek yang mencari tambahan penumpang. Hingga sekitar pukul 4 sore, Yuli membangunkan Agus dan memberikan isyarat agar segera bersiap-siap. Setelah turun dari kendaraan, mereka kembali berjalan menuju sebuah perkampungan dengan masyarakatnya yang ramah dan tamah. Agus merasakan ada satu kesan yang langsung bisa dibayangkan. Akan betah jika tinggal di tempat itu. Tapi tak kala terkaan itu salah, Yuli rupanya hanya menemui seorang yang akan mengantarkannya ke lokasi tempat mereka bekerja. "Apa mau berangkat sekarang, Mas?" tanya lelaki umur 40 tahunan yang akrab dipanggil Pak Widodo. "Oh iya Pak," jawab Agus. "Butuh waktu 30 menitan dengan mengendarai mobil pick up untuk sampai ke lokasi dari rumah Pak Widodo." Meski tak jauh dari perkampungan, namun lokasi rumah yang akan menjadi tempat mereka berdua cukup masuk ke dalam. Ada hal aneh yang dirasakan Yuli dari sikap Pak Widodo. Ketika tiba di lokasi, Pak Widodo terlihat seperti terburu-buru dan pamit setelah menyerahkan kunci kepada Yuli, tanpa menjelaskan apapun perihal rumah berlantai semen dan berdinding sebagian papan dan sebagian batu bata itu. Hening dan senyap saat kaki Yuli melangkah di belakang Agus, mulai memasuki rumah dengan 2 kamar bersampingan yang tertutup. Sedikit lega ketika Agus menemukan saklar dan menghidupkan seluruh lampu di rumah.
Mau tidur sendiri-sendiri apa sekamar, Yul? Tanya Agus yang masih duduk di kursi menghadap ke pintu. Aku mau, Gus, jawab Yuli. Sekamar aja ya, Yul, biar ada teman ngobrol, saat Agus memutuskan. Yuli yang ingin menyauti ucapan Agus tiba-tiba urun. Matanya selintas melihat ada sosok bayangan yang melintas di halaman depan. Yuli bangkit dari tempat duduknya. Dia berjalan cepat keluar pintu untuk memastikan. Ada apa, Yul? Tanya Agus heran. Saat itu dia melihat Yuli tiba-tiba berdiri dan menatap ke arah luar. Kayak ada orang yang lewat, Gus, ucap Yuli membuat Agus penasaran. Warga kampung sebelah mungkin, baru pulang dari kebun, saut Agus yang mulai menatap keluar. Sudahlah, Yul, aku capek mau tidur, ucap Agus sembari berlalu kan. Tak dapat dipungkiri oleh Yuli saat itu. Walaupun rasa penasaran masih bergelayut, akhirnya ia putuskan untuk menutup pintu dan menyusul Agus. Senyap dan lembab, lagi-lagi hawa yang dirasakan ketika masuk ke kamar yang dipilih oleh Agus. Ada rasa tak nyaman ketika pandangannya beredar mengelilingi isi kamar. Seolah-olah dia merasakan ada sorot mata yang tengah mengawasi kehadiran mereka di kamar itu. Yuli merinding, manakala pandangannya tertuju ke atas kasur kapuk yang dimana tempat Agus sudah terbaring di sisi kiri. Tapi bukan Agus yang membuatnya tercekat, melainkan bayangan seorang lelaki terbaring dengan posisi terlentang di samping Agus. Gus, tanpa sadar, Yuli langsung memanggil dan membuat Agus kaget. Ia langsung duduk dan menatap penuh keheranan. Ada apa, Yul? Tanya Agus kebingungan. Gak apa-apa, saut Yuli. Dia urun untuk mengatakan sebenarnya. Manakala Agus bangun dan duduk, sosok itu menghilang. Ya sudahlah, Agus jengkel. Kemudian ia kembali berbaring. Yuli yang masih berdiri mematung tak menghiraukan kejengkelan Agus. Matanya masih menatap ke arah ranjang. Meski bayangan itu sudah menghilang, tapi kini indera penciuman Yuli menangkap aroma bau amis darah seperti berasal dari ranjang. Tepatnya dari bekas bayangan tadi terbaring. Ragu, takut, namun tak ada pilihan. Terpaksa Yuli merebahkan tubuhnya yang terasa lelah di atas ranjang dengan jantung berdebar, melupakan sejenak rasa takutnya. Untuk pertama kalinya, Yuli menghirup udara pagi di tanah pedesaan. Suasana asri dengan hamparan kebun mampu sejenak membuatnya lupa akan kejanggalan yang dia alami semalam. Tak banyak yang mereka lakukan pagi itu, selain bersih-bersih dalam rumah sembari menunggu instruksi dari Pak Widodo, yang katanya akan datang dengan membawa bahan-bahan kebutuhan untuk mereka. Tapi sampai hari mulai beranjak siang, Pak Widodo belum juga terlihat. Ketika Yuli dan Agus berniat untuk keluar mencari makanan, sebuah sepeda motor berhenti tepat di halaman depan. Mereka sedikit heran tak kala melihat ada seorang lelaki setengah baya yang datang membawa satu penumpang yang jika dilihat dari penampilannya sama seperti tukang. Setelah turun dari motor dan sedikit menjelaskan maksud dan tujuannya, lelaki itu mengangguk dan berlalu masuk ke dalam rumah setelah menyapa Agus dan Yuli. Tak lebih dari 5 menitan, motor itu terdengar lagi dan kali ini berhenti sama di depan halaman depan. Namun motor itu membawa sebuah keranjang bawaan penuh. Mereka pikir yang datang untuk mengantarkan bahan kebutuhan makanan adalah Pak Widodo. Ternyata bukan. Loh, Pak, Pak Widodonya mana? Tanya Agus. Pak Widodo ada kepentingan, Mas, makanya nyuruh saya untuk anterin ini, jawabnya sambil menurunkan barang bawaannya. Oh iya, saya Pak Kosim. Nanti Mas bertiga sore ini disuruh ke rumahnya untuk masalah pekerjaan, sambung Pak Kosim setelah menurunkan barang-barang terakhir. Lah, terus kami kesananya naik apa, Pak? Jalan kaki, saut Agus yang saat itu mulai kebingungan. Si bapak itu terdiam, lalu memandangi mereka satu persatu dengan tatapan terlihat seperti menyiratkan sesuatu. Maaf Mas, saya permisi, mau langsung ke pasar soalnya, ucapnya langsung berpamitan. Lagi-lagi Yuli melihat dari raut wajah si bapak itu sama seperti yang ditunjukkan oleh Pak Widodo saat pertama kali mengantar mereka. Sejenak Yuli dan Agus saling berpandangan setelah kepergian orang tersebut. Ada perasaan tak enak yang sama-sama mereka rasakan dari sikap si bapak itu. Terlihat seperti orang ketakutan. Gus, kayaknya ada yang aneh deh dengan rumah ini. Kemarin Pak Widodo juga aneh kayak si bapak tadi. Sama seperti takut kalau lama-lama di sini.
ucap Yuli sambil menata bahan-bahan di ruang dapur. Aneh piye maksudmu? Tanya Agus yang baru selesai mengaduk 3 gelas kopi. Aku merasa kalau rumah ini gak beres Gus, jelas Yuli. Gak beres apanya Yul? Ada-ada aja kamu. Ngopi mah Cahyo, teriak Agus kepada lelaki yang baru beberapa menit lalu datang. Nggih mas, Cahyo menyauti sembari berjalan ke arah ruang tamu. Suwun mas, kopi dulu Yul, biar gak mikir yang aneh-aneh, saut Agus lirih. Seperti tak percaya dengan penjelasan Yuli. Yuli menarik napas dalam-dalam, kemudian menghembuskannya. Mendapati Agus tak begitu mempercayai hal-hal gaib, membuat Yuli sungkan untuk berdebat. Waktu pun terus berputar. Terik matahari yang menyengat perlahan berganti menjadi kemerahan di langit ujung timur, menandakan jika senja akan segera menyambut malam. Yuli yang mengikuti langkah Agus di belakang sedikit jengkel dengan Pak Widodo. Pasalnya bukan jarak yang dekat dengan rumah yang mereka tempati dengan rumah Pak Widodo. Tapi tak kurang dari 1 jam mereka harus berjalan kaki dengan kucuran keringat membasahi seluruh tubuh. Setelah bertemu dengan Pak Widodo, hanya seputar pekerjaan yang mereka bicarakan tanpa menyentuh perihal rumah. Sempat ingin Yuli menanyakan, tapi urun. Sebab Pak Widodo ingin mereka segera pulang dengan berbagai alasan. Seperti tahu dan enggan untuk membahas soal rumah yang mereka tempati. Dengan perasaan campur aduk, Yuli terpaksa menahan rasa penasarannya dan mengikuti Agus dan Cahyo untuk kembali ke rumah. Langkah gontai Agus sempat berhenti ketika seorang lelaki tua berbaju hitam lengan panjang serta sarung kotak-kotak berpapasan dan menatap penuh selidik. Mas dari mana ya? Tanya lelaki itu dengan kening berkerut. Maaf mbah, kami dari tempat Pak Widodo, jawab Agus. Oh Widodo, tapi kayaknya mas ini bukan warga sini ya, saut lelaki itu dengan curiga. Mereka sejenak terdiam sebelum Agus menjelaskan singkat tentang mereka bertiga. Sekilas lelaki tua itu manggut-manggut sebelum wajahnya berubah tegang ketika Agus menyebutkan rumah yang mereka tempati. Saran saya, kalian cari tempat tinggal lain saja, ucapnya sembari berlalu dan menambah lagi satu keanehan bagi Yuli. Apalagi Cahyo yang baru hari ini sampai, membuat mereka berdua sama-sama memikirkan hal yang sama. Kali ini Agus terlihat seperti memikirkan sesuatu dari ucapan si bapak tadi. Ia terlihat diam merenung sepanjang jalan dan membuat sunyi bertambah hening tanpa adanya percakapan apapun. Ketika kaki baru menginjak halaman rumah, hawa senyap sudah menyambut. Bulu kuduk seketika meremak manakala Yuli mulai membuka pintu. Bayangan seseorang yang tengah duduk di kursi plastik ruangan tamu sangat jelas terlihat oleh mata meski dalam keadaan gelap. Namun ketika Agus menghidupkan lampu, sosok itu tak terlihat lagi. Membuat Yuli berusaha berpikir positif dan tak menceritakan apa yang barusan ia lihat karena ia tak ingin berdebat. Setelah berbincang tentang pekerjaan yang akan mereka mulai, Agus pamit untuk istirahat. Yuli yang juga lelah dan mulai diserang kantuk, berniat untuk menyusul Agus. Tapi ketika lampu ruang tamu dimatikan, tiba-tiba bayangan itu kembali muncul dan tengah duduk di kursi menghadap ke arah pintu. Hampir saja Yuli berteriak ketakutan, namun masih bisa ia tahan dan ia memutuskan untuk segera masuk ke kamar, memaksakan matanya untuk terpejam. Entah pukul berapa tepatnya, malam itu Yuli tiba-tiba saja terjaga. Yuli yang terbaring miring mendengar suara dengusan dibarengi dengkuran tepat di sampingnya. Namun ketika kepalanya menoleh, hanya sosok Agus yang terlihat pulas tanpa mendengkur ataupun mendengus. Lalu dengusan dan dengkuran siapa barusan? Pikirnya begitu. Saat Yuli kembali membaringkan tubuhnya, Yuli kembali tercekat. Bukan karena dengusan atau dengkuran, melainkan aroma amis darah yang pekat menusuk hidung. Tanpa pikir panjang, Yuli memaksa matanya untuk terpejam dan mengabaikan bau yang tak nyaman barusan. Hingga akhirnya dirinya benar-benar tertidur. Pagi itu, kembali perdebatan kecil antara Yuli dan Agus terjadi. Tetap saja Yuli yang kalah atau mengalah. Sebab memang Agus sepertinya belum merasakan seperti yang Yuli lihat dan alami.
Setelah membawa bekal secukupnya, mereka memulai hari pertama mengais rejeki sebagai kuli. Meski tanpa semangat menggebu, setidaknya Yuli bisa melupakan ketakutan yang masih meliputi dirinya. Saat waktu istirahat sejenak melepas dahaga, Yuli mengikuti Agus di sebuah pondokan. Sebentar saja rasa sejuk dan tenang singgah. Sebelum seorang bapak-bapak berumur 60 tahunan ikut singgah di pondok saat mengetahui keberadaan mereka di sana. "Mas-mas ini baru ya kerja di sini?" tanya beliau. "Enggih pak, kami baru di sini, baru mulai kerja," jawab Agus. Terlihat bapak-bapak itu manggut-manggut ketika mendengar semua penjelasan dari Agus. Namun wajah keriput beliau yang awalnya begitu antusias tiba-tiba berubah manakala obrolan mereka menyangkut rumah yang mereka tempati. Seakan ada sesuatu yang terselip dalam benaknya, hingga tatapan matanya yang mengarah bergantian menyiratkan satu gambaran penuh misteri. "Kalian berdua kalau bisa pindah saja dari tempat itu. Cari rumah-rumah kosong milik warga sekitar aja. Bapak kasihan nantinya sama kalian," ucap beliau mengandung sebuah pesan yang sudah 2 kali Yuli dengar dari orang yang berbeda. Yuli terdiam sejenak setelah mendengar pesan dari si bapak tersebut, mengingatkan pada kejadian menakutkan yang dia alami semalam. Kembali perdebatan antara Yuli dan Agus terjadi sepeninggalan lelaki tua yang menyebut dirinya Pawaris. Tapi tampaknya Agus masih tak begitu percaya dengan hal-hal gaib di rumah itu. Walaupun ia sendiri mendengar langsung dari kedua orang tua yang memberikan saran pada mereka untuk pindah rumah itu, tetap saja ia tak menggubris meskipun dipaksa. Perasaan tak nyaman berdebar lagi-lagi mendera ketika Yuli baru saja sampai di halaman rumah sepulang dari aktivitas sebagai kuli. Waktu yang sudah masuk surut ditambah cuaca mendung membuat keadaan sekitar rumah itu begitu sunyi dan sepi. "Yul, aku mandi duluan ya," ucap Cahyo yang tengah-tengah menyiapkan alat kerja di ember dapur. "Iya," jawab Yuli singkat. Melihat Cahyo sudah menyambar handuk dan tersampir dan melangkah ke arah kamar mandi. Yuli merogoh saku mengeluarkan sebatang rokok. Kemudian ia menyalakan sembari duduk di emper dapur. Ia mulai memainkan asapnya yang keluar dari hidung dan mulut sembari mendengarkan gebyuran air dari tempat Cahyo mandi. Saat itu tak ada kejanggalan atau keanehan yang dirasakan Yuli. Sampai ketika rokok tinggal setengah, tiba-tiba dari arah belakang Agus mengagetkan Yuli, membuatnya langsung terhenyak. Belum sempat Yuli melontarkan napas karena keterkejutannya, tiba-tiba Yuli mencium bau amis darah. Netnya dikejutkan dengan kemunculan satu sosok yang berdiri entah dari mana dan kapan di bawah pohon kelapa, tepat di pojok belakang rumah. Sosok yang terlihat sangat jelas dengan penerangan sinar bulan adalah sosok lelaki berbadan tegap, telanjang dada dan berambut gondrong. Matanya terlihat jelas menatap sangat tajam ke arah kamar mandi, tepat di mana Cahyo tengah mengguyur tubuhnya. Entah apa yang sosok itu perhatikan dari diri Cahyo, Yuli sendiri tak bisa menerka dengan pasti. Tapi satu hal yang membuat Yuli merinding, bau amis darah yang menyengat berasal dari sosok tersebut. Tubuh Yuli mendadak kaku, badannya mulai pucat dan dingin, apalagi ketika mata sosok itu beralih menatapnya. Jantungnya seolah-olah berhenti berdetak. "Kamu kenapa, Yul?" ucap Agus ketika menyadarkan lamunan Yuli. Namun anehnya ketika Agus menegur dan Yuli menjawab dengan isyarat mata ke arah sosok itu, Agus seolah-olah tak melihat apa-apa. Bahkan keningnya berkerut seperti bingung. Padahal dengan jelas Yuli melihat sosok itu masih berdiri dengan wajah putih pucat tengah menatap tajam ke arah Cahyo yang masih berbalut handuk. "Apa Yul?" seru Agus. Yuli tak menjawab. Tapi entah mengapa matanya seolah enggan untuk mengalihkan pandangan dari sosok yang kini terlihat mulai melangkah pergi. Yuli menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk mengurangi rasa takut. Hampir menjawab, tapi Agus lebih dulu masuk ke kamar mandi. Sekarang giliran Yuli, dingin, air bak mandi yang menyiram tubuh kurusnya, tetapi tetap saja tak mampu mengalahkan rasa takutnya. Apalagi suasana sudah begitu gelap. Hanya ada sorotan cahaya dari lampu dapur yang sedikit membantu pandangannya untuk melangkah. Baru saja 3 langkah Yuli meninggalkan kamar mandi, tiba-tiba dia berhenti. Tak kala pendengarannya menangkap satu suara berat milik seorang lelaki.
Namun Yuli belum tahu dari mana asal suara tersebut. Hingga tiba-tiba Yuli terkejut manakala tepat di hadapannya satu sosok yang dirinya lihat sebelumnya tengah berdiri menatapnya dengan sorot mata penuh amarah. Buru-buru ia berlari masuk menunduk ke dalam rumah. Awal lembab masih terasa, meski sudah 2 hari mereka nempatin kamar itu. Selalu saja perasaan tak enak tiba-tiba muncul, seolah ada penghuni lain yang selalu mengawasi jika berada di dalam kamar. Gus, apa nggak sebaiknya kita pindah rumah dulu? Aku nggak tenang soalnya. Lagi kali ini Yuli untuk kedua kalinya meminta Agus untuk pindah ke tempat. Tapi tetap saja Agus tidak mengindahkannya. Agus yang kala itu tengah menghidangkan nasi goreng sebagai menu makanan malam terdiam sesaat. Ia seperti tengah berpikir, terlihat dari raut wajahnya yang kali ini tampak begitu serius. Namun beberapa detik kemudian, tak ada ucapan apapun yang keluar dari mulutnya untuk menanggapi. Setelah mereka bertiga selesai makan malam, Yuli yang masih berada di dapur membereskan pekakas. Tiba-tiba, dia dikejutkan dengan suara benda jatuh begitu keras dari arah kamar. Sejenak Yuli berpikir mungkin itu ulah Agus. Tapi tebakan Yuli salah. Tak lama suara itu terdengar lagi untuk kedua kalinya. Namun disertai dengan suara pekikan. Yuli buru-buru berlari untuk memastikan. "Gus!" seru Yuli ketika masuk ke dalam kamar. Namun sosok Agus tak ada di sana. Yuli bingung. Tapi sebentar kemudian teriakan Agus kembali mengundang Yuli untuk segera berlari keluar kamar. "Yo, kenapa Gus?" seru Yuli terkejut menyaksikan Agus sudah berdiri tepat di dalam kamar Cahyo sambil menunjuk ke arah Cahyo. Yuli mengarahkan pandangannya ke arahkan yang ditunjuk Agus, di mana tepat di lantai atas, tas, ransel, serta baju dan barang-barang lain sudah berserakan di lantai. Namun bukan itu yang dimaksud Agus, tapi satu sosok yang berdiri di samping tubuh Cahyo yang terduduk ketakutan. Sosok laki-laki sama persis yang dilihat Yuli beberapa jam lalu, tepatnya saat di belakang rumah. Sosok itu mempunyai 2 tanduk yang menjulang, matanya merah sedangkan tubuhnya dipenuhi oleh bulu tipis. Yuli kaget, mendadak wajahnya membias, keringat mengucur, diselimuti rasa takut yang sama halnya dengan Agus. Siapa yang berani menempati rumah ini bakal jadi santapanku. Suara berat mengandung amarah yang keluar dari mulut kering sosok tersebut benar-benar meluluhkan keberanian dan mental. Apalagi beberapa saat kemudian, satu kejadian yang membuat tubuh Yuli dan Agus gemetar hebat, yang membuat kepala dan mata tiba-tiba berat dan membuat suatu mengerikan. Manakala ketika sosok itu mendekati Cahyo dan meraih kepalanya dan membenturkan ke kayu ranjang yang ada di sampingnya tersebut. Tak ada jeritan atau teriakan dari Cahyo yang keluar, hanya ringisan menahan sakit dengan mata berlinang serta geraman dari sosok itu sebelum semuanya menjadi berat dan gelap. Hingga pagi pun tiba. Suasana sedikit berbeda dari biasanya. Ketika Yuli terbangun dari tidurnya, Yuli terjingkak kaget saat ia baru tersadar dan mendapati beberapa orang sudah memandangi dengan raut wajah penuh pertanyaan. Dari sekian wajah banyak itu, ada satu wajah tua yang Yuli kenal, yaitu Pak Waris. Beliau tersenyum sembari memijit pelan keningnya yang masih terasa berat. "Alhamdulillah kamu sadar nak," ucapnya pelan. Bibirnya terasa keluh dan sulit digerakkan. Sebelum segelas air putih yang diberikan Pak Waris membuatnya kembali pulih dan memberikan ketenangan. Perlahan Yuli bangkit dan menyadarkan punggungnya di kursi. Mencoba mengingat kembali memori kejadian mengerikan yang dia alami. "Agus, Cahyo, teman saya di mana Pak?" Satu pertanyaan ketika terucap ketika Yuli merasa tenang. "Temanmu ada di kamar itu nak, mereka belum sadar," jawab Pak Waris. "Tenang nak, kamu dan temanmu sudah aman di rumah Bapak," lanjut Pak Waris, seperti tahu apa yang sedang Yuli pikirkan. "Saya di rumah Bapak?" Yuli sedikit bingung setelah mendengar jawaban dari Pak Waris. Sejenak Pak Waris menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya sebelum menganggukkan kepalanya. "Lalu teman saya bagaimana keadaannya sekarang Pak?" "Agus sekarang masih dalam pengawasan Le, dia linglung. Sedangkan Cahyo dia belum sadar karena benturan keras di kepalanya. Mulai hari ini
Jangan kembali ke sana, karena kalian sudah ditandai untuk tumbal proyek yang sedang kalian kerjakan. Sambung Pak Waris menjawab dan memberitahu satu peringatan penting untuk Yuli, terkhusus mereka bertiga. Apa Pak? Tumbal proyek? Jawab Yuli terkejut. Iya Le. Lah terus saya harus bagaimana Pak? Apa saya keluar dari pekerjaan saya ini dan pulang? Tanya Yuli dengan wajah mulai menampakkan ketakutan. Tidak bisa Le. Kalian semua sudah ditandai. Mau kalian pergi dari sini atau tidak, kalian akan tetap mati. Seketika Yuli menjatuhkan punggungnya di senderan kursi. Panik bercampur bingung. Panik karena dia dan kedua temannya bakal menjadi tumbal berikutnya. Sedangkan bingung dia belum tahu cara menghindar dari masalah ini. Lah terus saya harus bagaimana Pak? Biar saya dan teman-teman saya bisa hidup Pak. Sudah, sekarang istirahat dulu. Besok pagi kalau sudah baikan, ambil barang-barangmu dan bawa ke sini. Masalah itu akan Bapak bantu. Pungkas Pak Waris menutup percakapan. Namun dari sekian banyak warga yang berkumpul di rumah itu, ada satu yang menjungkingkan senyum tipis yang mengandung banyak arti. Yuli paham betul dengan isyarat itu, tapi Yuli belum bisa menyimpulkan lebih jauh. Pak Waris benar-benar tak terjaga sedikit pun malam itu. Ia gelisah dan takut sampai akhirnya siang itu Pak Waris baru keluar dari rumahnya. Tak ada kalimat apapun ketika dirinya berjalan keluar rumah dan berpapasan dengan warga setempat. Pak Waris terus melangkah sampai akhirnya dirinya berhenti pada rumah paling ujung. Pak Waris sedikit ragu, namun ketika terbayang akan kengerian yang bakal menimpa ketiga pemuda itu dan seluruh warga desa, Pak Waris akhirnya mengucapkan salam setelah mengetuk pintu yang ada di hadapannya. Loh, Waris, ada apa? Sini masuk dulu, ucap lelaki tua seumuran Pak Waris setelah menjawab salam dan membuka pintu. Kok tumben kesini Riz? Ada perlu apa? Tanya si pemilik rumah itu saat mereka sudah duduk saling berhadapan. Saya kesini mau minta tolong mas. Ini penting dan sangat mendesak, jawab Pak Waris dengan suara parau. Loh, ada masalah apa sih? Apa hubungannya dengan proyek itu? Iya yo mas, jadi kemarin ada 3 pekerja baru di sana. Dan ternyata mereka sudah ditandai sama dukun yang bekerja sama dengan pemilik proyek. Berarti kabar tentang orang pingsan yang ada di rumah kontrakan itu benar mereka? Iya mas, benar. Jadi baiknya bagaimana menurut sampean? Ucap Pak Waris kembali bertanya. Sulit Riz. Kalau sudah berurusan sama proyek itu, saya juga nggak bisa apa-apa. Hanya bisa bantu doa dan menyarankan. Kalau bisa secepatnya, mereka harus pergi jauh dari sini. Kalau enggak, ya, ucap lelaki tua itu berhenti. Sama mas, mereka juga mau pergi keluar pulau. Namun, ya tetap akan mati. Ya setidaknya itu bisa mengulur waktu Riz. Kamu juga bisa ancang-ancang nantinya kalau benar-benar mau bantu mereka. Tapi saya ada firasat Riz. Kalau salah satu dari bocah itu ada yang bisa nolong kedua temannya. Lanjut lelaki tua itu yang biasa dipanggil Mbah Sukir, salah satu orang tua yang dituakan di desa. Sejenak Pak Waris terdiam. Tak lama kepalanya yang berubah manggut-manggut setelah beberapa kali seperti mengerti akan firasat Mbah Sukir. Yuli, batin Pak Waris, menerka dan menduga kalau hanya dia yang sampai saat ini masih sadar. Tapi ingat Riz, yang kita hadapi ini bukanlah makhluk sebangsa jin, melainkan iblis yang dikontrak manusia untuk hajatnya. Sedikit geram suara yang diucapkan oleh Basukir. Selesai berbasa-basi, Pak Waris langsung pulang ke rumahnya untuk menemui Yuli. Tak banyak yang dikatakan tentang rencananya. Hanya saja ketika Yuli mendengar penjelasan dari Pak Waris, Yuli sedikit tak percaya kalau kedua temannya itu, atau tepat nyawa kedua temannya itu, ada di tangannya Yuli. Kok bisa begitu Pak? Apa saya sanggup dan mampu Pak? Ucap Yuli setelah mendengar penuturan dari Pak Waris. Bisa Le, karena sampai saat ini hanya kamu yang sadar dan tetap waras Le, terang Pak Waris dengan suara yang sedikit berat. Singkat cerita, hari itu sampai hari-hari berikutnya, keadaan Cahyo dan Agus tak kunjung juga membaik. Justru sekarang Agus yang awalnya linglung ini sudah tak sadarkan diri. Jika dilihat dari mata batin, sukma dari kedua teman Yuli ditarik oleh sosok yang semalam itu
yang mereka lihat, membuat Pak Waris semakin panik dan was-was akan nyawa mereka berdua. Hanya ada dua kemungkinan, selamat dengan keadaan gila atau meninggal. Sedangkan Yuli yang penasaran dengan rencana Pak Waris berubah menjadi gelisah ketika Pak Waris menceritakan secara merinci tentang cerita masa lalu proyek itu. Wajah Yuli berubah tegang dan pucat setelah mendengar angka 20 nyawa menjadi tumbal proyek itu, membuat mentalnya seketika langsung ciut. Terselip rasa takut dan marah mengurat dengan jelas pada wajahnya. Takut akan ia tahu betul dengan apa yang dia hadapi, dan marah pada ajakan Agus yang mengambil pekerjaan sebagai kuli proyek ini. Intinya, semua masalah ini Bapak pasrahkan ke kamu, Yul. Bapak dan Mbah Sukir akan bantu dari belakang, ucap Wawaris memberikan pesan. Terus nantinya kalau saya gagal, gimana Pak? Jawab Yuli. Kalaupun gagal, kamu tidak mungkin meninggal, Yul. Karena iblis itu sudah membawa kedua sukma temanmu. Sekarang tinggal kamu saja, mau lanjut atau menyelamatkan atau berdiam diri melihat temanmu mati mengenaskan. Ujar Pak Waris memberikan pilihan dan mengakhirinya dengan obrolannya. Dengan rasa yang bercampur aduk, Yuli akhirnya menuruti Pak Waris. Ia kemudian melangkah masuk ke dalam kamar, di mana tubuh Cahyo dan Agus terbaring di atas ranjang tak sadarkan diri. Ada rasa kasihan dalam benaknya ketika melihat kedua temannya terbujur lemas. Rasa kantuk akhirnya membawa Yuli ke alam mimpi, membuat sebentar melupakan akan rasa gelisah dan resahnya, tanpa menyadari jika itu baru awal dari kengerian yang akan ia lewati di hari selanjutnya. Yuli, suara teriakan membuat Yuli terbangun. Buru-buru ia terbangun dan langsung beranjak dari ranjang dengan sempoyongan. Walaupun nyawanya belum terkumpul, tapi mendengar suara Pak Waris yang panik, Yuli langsung melangkah cepat. Sesampainya di depan kamar Agus dan Cahyo, Yuli mendapati Pak Waris berdiri kaku menatap ke dalam kamar. Ia segera menghampiri dan ikut melihat ke dalam. Tepat di atas ranjang tanpa dipan, Yuli dan Pak Waris melihat tubuh dari Agus dan Cahyo mengejang hebat, membuat Pak Waris menduga dan menerka penuh kecemasan. Yul, gawat, ini pasti semua mereka mau diambil, geram Pak Waris sambil mengepalkan tangannya. Waduh, terus bagaimana Pak? Tanya Yuli ikut cemas. Kamu harus ke waduk, Yul, untuk menahan agar sukma mereka tak diambil. Setidaknya kita masih punya waktu untuk ancang-ancang kalau tiba-tiba dukun itu bertindak, jawab Pak Waris sembari membalikkan badan kembali masuk ke dalam kamarnya. Yuli tertegun dan bingung dengan semua kejadian yang kini menjadi satu bagian untuk dirinya. Dirinya masih tak tahu harus berbuat apa untuk membawa kembali sukma Agus dan Cahyo yang diduga ditarik ke tempat yang seharusnya tak dia datangi. Yul, bawalah ini, tapi jangan sampai kamu jatuhkan walau kamu diganggu apa saja. Bapak akan ke rumah Mbak Sukir supaya kamu bisa melepaskan sukma mereka, lanjut Pak Waris sambil menyerahkan satu kantong berwarna putih. Yuli kaget saat itu. Ia tak menduga jika mendapatkan perintah yang sangat sulit dan ngeri dari Pak Waris. Namun demi menyelamatkan kedua temannya, mau tak mau Yuli harus mengangguk dan menerima. Menjelang sore, Yuli kembali berjalan ratusan meter. Akhirnya Yuli tiba dan menghentikan langkahnya sejenak. Dia menyadari jika ada keanehan di sekelilingnya. Mulai dari jalan yang ia lalui di halaman sebelum waduk sangat berbeda dari yang ia lihat sebelumnya. Walaupun belum lama ia tinggal di sana, tapi setidaknya Yuli masih ingat dengan lokasi tersebut. Tapi saat ini dirinya benar-benar merasa seperti berada di tempat yang asing. Mau kemana, Le? Kok sendirian? Hampir saja Yuli melompat, tak kalah satu suara wanita tua mengejutkannya dari belakang. Ia pun seketika mundur dan memutar tubuhnya dan mendapati satu sosok wanita berpakaian compang-camping berdiri membungkuk di belakangnya sembari menyeringai. Mulut Yuli seketika kaku, tak mampu berkata-kata. Matanya menyorot dari atas hingga ke bawah. Tepat di ujung kaki terlihat sedikit mengambang. Namun sebentar kemudian, keberanian yang entah muncul dari mana datangnya membuat Yuli mampu menggerakkan bibirnya. Jenengan siapa, Mbah? Tanya Yuli dengan mulut gemetar.
Aku menunggu di sini. Kamu mau apa datang ke sini? Jawab wanita tua itu sedikit melototkan matanya. Yuli terdiam sesaat. Kemudian tersusul rasa takutnya yang kembali datang. Apalagi saat matanya terlihat wajah wanita tua itu berubah menjadi menyeramkan. Hiraukan saja, jangan ditanggapi. Tiba-tiba Yuli mendengar bisikan. Sebentar ia menyapu pandangannya ke sekeliling. Tak mendapati sosok pemilik suara. Akhirnya Yuli membalikan badan dan mengabaikan sosok wanita tua itu. Setelah tahu dan yakin kalau pemilik suara itu adalah pewaris. Peluh mulai membasahi wajah dan bajunya. Namun bukan karena lelah, melainkan ada tekanan rasa takut yang luar biasa. Semakin jauh melangkah, hawa di sekitar berubah aneh. Ingin rasanya pulang, namun teringat akan keselamatan kedua temannya. Yuli kemudian menguatkan tekadnya. Penuh hati-hati, Yuli melangkah, menyusuri jalan tanah menuju waduk. Meski gelap, Yuli seolah-olah ada yang menuntunnya. Ia sama sekali tak kesulitan menerobos kabut tipis yang menjadi penghalang. Yuli berhenti tepat di depan pagar besi, pembatas antara lahan proyek dan lahan warga. Ia diam sejenak, pandangannya mengedar, menelisik di lahan yang begitu luas, mencari titik yang sudah diberitahu oleh pewaris. Jangan lama-lama, waktumu tidak lama. Kembali Yuli terkejut oleh suara pewaris membisikkan di telinganya. Hal itu membuat Yuli menyadari jika dirinya tak sendirian di tempat itu. Dan di depan, tepat di balik pagar besi pembatas, tampak beberapa orang berwajah pucat pasi dengan pakaian layaknya kuli bangunan, tengah menatapinya dengan tajam. Seketika tubuh Yuli merinding dan lemas, apalagi ketika ia menoleh ke kanan dan kiri, puluhan pasang mata juga menatapnya dengan tatapan kosong. Tubuh Yuli merinding bukan karena wajah dan cara mereka memandang, tapi dari aroma tubuh mereka yang kental dengan perpaduan kapur barus dan bunga kuburan. Cepat masuk, jangan dilihat. Lagi-lagi suara terdengar. Dengan lutut gemetar, Yuli melangkah cepat. Beberapa kali ia berpapasan dengan sosok menyeramkan. Ia abaikan, walaupun membuat keberanian sedikit demi sedikit luntur, tapi Yuli terus melangkah, mengikuti bisikan dari pewaris yang menuntunnya. Puluhan meter setelah pagar besi dan masuk ke area proyek, tibalah Yuli di sebuah lubang yang begitu besar. Lubang itu berbentuk cekungan yang masih berisi bongkahan batu besar dan kerikil. Yuli berhenti, menelan ludah, dan memandang ke bawah. Begitu dalam dan gelap. Setelah mematapkan nyali dan tekad, Yuli akhirnya menuruni anak tangga. Sesampainya di bawah, Yuli diam sebentar, menikmati hembusan angin kencang menerpa tubuh dan wajahnya. Rasa dingin dan merinding seketika menjalar. Sesekali ia juga mendengar suara gemuruh dari arah depan. Beberapa kali Yuli mendapati batu dan kerikil bergetar, seolah akan ada air bah yang bakal muncul dari arah depan. Sekarang jalan ke waduk, tempat tepat ke arah tengah, dan ambil pasak jagor yang tertanam di tiang paling besar. Harus cepat, Yul, karena Bapak dan Mbah Sukir hanya mampu mengawal sampai di sini. Setelahnya, Bapak serahkan kepadamu. Jangan lupa berdoa. Satu bisikan lagi menguatkan dan menurunkan jiwa atau mental Yuli. Yuli juga sadar akan makna dari kalimat itu, yang berarti nyawa kedua temannya ada di tangan Yuli, dan dirinya harus berusaha sendiri. Yuli terus berdoa di setiap langkahnya, sembari menahan dekupan jantung yang tak beraturan. Keringatnya mengucur, walaupun ada hembusan angin yang cukup dingin dirasanya. Yuli pun kemudian melewati bongkahan batu besar setinggi dada, menembus kabut tipis yang mulai membatasi pandangannya. Namun ketika dirinya tinggal berjarak beberapa meter saja dari tiang paling besar, tiba-tiba tubuhnya melemah. Kedua lututnya serasa tak bertulang, terpaku diam tanpa mampu bergerak. Bocah tak tahu tata krama, beraninya masuk ke kawasanku. Suara dari sosok lelaki terdengar menggema di telinga Yuli. Suara itu terdengar begitu dekat dirasa, seolah-olah sosok itu tepat berada di telinga samping kirinya, membuat tubuh Yuli semakin kaku dan pucat. Sebentar Yuli menoleh ke kiri, namun hanya hembusan angin yang dia rasa. Ia kemudian coba kembali menjejakkan kakinya, berniat meneruskan langkahnya menuju tiang paling besar.
Setibanya Yuli di sana, tepat di depan tiang paling besar, Yuli lagi-lagi tergelak kaget, berawal dari dengusan napas dan desis bau busuk menerpa wajahnya. Diikuti oleh kemunculan bayangan hitam. Sekelebat, bayangan itu mengintari Yuli. Mata Yuli sendiri seperti bergerak mengikuti bayangan itu beberapa saat, hingga kemudian berhenti dan menjelma menjadi sosok lelaki berbulu tipis dengan tanduk dua di kepalanya. Sosok yang pernah Yuli lihat ketika ia menempati rumah kontrakan bersama Agus dan Cahyo sebelum ada kejadian mengerikan itu. Lagi-lagi, sapuan angin dingin dibarengi suara menggeram dari sosok bertanduk membuat keberanian Yuli rontok. Apalagi ketika matanya saling beradu dengan bola mata sosok itu, jantung Yuli seolah berhenti. Selembar nyawamu itu tak berguna untuk menukar teman-temanmu. Bocah sok berani. Kali ini Yuli hanya mampu terdiam. Rasa takutnya sudah tak terukur lagi. Jiwanya terasa mati. Jangankan untuk menyaut, mendongakkan kepala saja Yuli sudah tak berani. Kalau mau keluar hidup-hidup, serahkan barang yang kamu bawa. Mendengar ucapan itu, Yuli tersentak. Ia baru sadar dan ingat kalau di tangannya Yuli menggenggam sesuatu yang sejak tadi ia bawa dari rumah pemberian Pak Waris. Tidak akan saya serahkan barang ini. Saya kesini tak ada urusan denganmu. Saya hanya mau membawa pulang apa yang seharusnya saya bawa dari sini. Entah mendapat keberanian dari mana, Yuli dengan tegas menolak permintaan dari sosok itu. Tak hanya menjawab, Yuli mampu menegakkan kepalanya untuk menatap sosok yang ada di hadapannya. Setelah mendapat penolakan dari Yuli, kali ini sosok bertanduk itu coba meraih bungkusan yang digenggam oleh Yuli. Tapi secara bersamaan, tiba-tiba sosok itu beringus mundur ketika suara bernada perintah tiba-tiba terdengar. Biarkan saja bocah itu mengambil apa yang perlu diambil. Karena aku sudah menandai 2 sukma bocah itu. Sosok itu kemudian mundur sembari memberi isyarat mengatupkan telapak tangannya dan menghilang meninggalkan kepulan asap memudar. Ambil dan bawalah. Tapi ingat, besok kalau sudah waktunya, bakal aku ambil kembali. Yuli tertegun mendengar kalimat perintah yang baru ia dengar. Tak mau berpikir terlalu lama, ia buru-buru mencari botol kendi yang terbuat dari tanah liat yang terkubur di bawah tiang pondasi sesuai pesan dari Pak Waris. Entah sudah seberapa dalam, tiba-tiba Yuli mendengar suara orang merintih meminta tolong dari segala sudut. Yuli mengabaikan, ia terus menggali. Sampai tak lebih dari 1 meter, ia menemukan sebuah kendi yang dimaksud. Tanpa pikir panjang, Yuli mengambilnya kemudian menutup galian itu seadanya. Baru saja 5 langkah menjauh dari tempat galian, Yuli berhenti dan menoleh. Bukan karena suara panggilan, melainkan suara tangisan merintih memilukan dari arah belakang. Suara itu bukan hanya satu, tapi ada banyak suara saling bersautan merintih meminta tolong. Sadar kalau itu bukan manusia, Yuli mempercepat ayunan kaki. Tak berapa lama akhirnya Yuli sampai di tangga menuju atas. Baru saja kakinya menginjakan anak tangga pertama, lagi-lagi Yuli harus menoleh ke belakang. Kala suara tak asing memanggil namanya. Yuli, tolong aku Yuli. Gemetar Yuli saat itu. Dia hafal dengan suara yang baru saja merintih minta tolong. Adalah suara Cahyo. Apalagi saat Yuli memberanikan menoleh ke belakang. Satu pemandangan mengerikan harus Yuli lihat dengan mata kepalanya sendiri. Tepat di tiang paling besar, tubuh lemas Cahyo yang tak berdaya sedang dicabik-cabik oleh makhluk bertanduk. Merobek dan mengeluarkan semua isi perutnya tanpa ada rasa kasihan sedikit pun. Yuli yang saat itu jelas melihatnya seketika jatuh. Jiwanya terguncang hebat kalau melihat pemandangan yang mengerikan di hadapannya. Namun sesaat kemudian, Yuli tersentak lagi oleh suara dari bisikan Pak Waris yang memberikan perintah untuk segera meninggalkan area waduk tersebut. Sadar itu hanya ilusi, Yuli kemudian bangkit dan segera menaiki anak tangga berikutnya. Namun lagi-lagi, keganjilan lain pun dirasa Yuli setiap kakinya menginjakan anak tangga. Ia selalu mendengar suara rintihan dan tangisan menyayat. Semakin cepat Yuli melangkah, semakin menaiki anak tangga yang dirinya injak.
semakin pula membuat tempat itu ramai tangisan dan saling bersautan. Lagi-lagi karena penasaran, Yuli mau tak mau menoleh ke belakang. Seketika itu juga tubuh Yuli memias pucat melihat puluhan sosok pocong dengan kain lusuh tengah berdiri tepat di bawahnya. Puluhan pocong itu menjulurkan tangannya layaknya melambai. Namun Yuli segera sadar kalau niatnya hanya membawa kendi itu pulang. Sekali lagi Yuli mendapatkan keberanian dari bisikan Pak Waris, membuat kakinya semakin jauh melangkah dan meninggalkan area waduk. Sesampainya di atas, Yuli semakin cepat berjalan. Bahkan setelah melewati pagar besi sebagai pembatas, ia masih berlari tanpa merasa lelah sedikit pun. Puluhan meter telah Yuli lalui, napasnya yang sudah tak teraturan seirama dengan degup jantungnya. Tapi dirinya enggan untuk berhenti. Yuli benar-benar merasakan jika tak ada lagi bagian tubuhnya yang tak berkeringat. Namun tak menyurutkan langkah kakinya yang terus berlari meninggalkan jauh area tempat waduk tersebut, tempat yang tak ingin ia masuki. Kelegaan segera mengurat di wajah Yuli kala menatap ke depan. Terlihat kelap-kelip cahaya dari rumah-rumah warga. Semangat Yuli akhirnya kembali tumbuh. Ia segera memelankan ayunan kakinya dan pergi menuju rumah Pak Waris. Tak lama, Yuli yang baru saja tiba di halaman rumah Pak Waris segera merobohkan tubuhnya setelah menaruh kendi di atas meja. Matanya sebentar terpejam sembari mengatur napas yang belum teratur. "Alhamdulillah, Yul," ucap Pak Waris lega sekaligus menyambut haru atas perjuangan Yuli. "Setelah ini mandi dan istirahat, karena ritual sesungguhnya baru akan dimulai nanti malam." Yuli yang mendengar ucapan Pak Waris hanya diam. Ia masih memejamkan mata. Meski mampu mendengar ucapan Pak Waris dalam benaknya, Yuli merasa lelah. Akan tetapi, ia tak bisa menolak lagi, karena ini adalah awal permulaan baginya. Oke, sekian untuk cerita kali ini dan masih akan disambung oleh video selanjutnya. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.